Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Suara Gembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kami akan beri tema keputusasaan. Keputusasaan. Saya percaya semua orang termasuk saudara dan saya pernah mengalami yang namanya putus asa. Putus asa tidak hanya didominasi hanya oleh satu lapisan atau kalangan masyarakat saja. Atau hanya dialami oleh jemaat saja. Hamba Tuhan saja dapat mengalami putus asa. Seperti sebagai contoh adalah Nabi Elia. Baru saja dia mengalahkan 850 Nabi Baal dan Nabi hutan. Tahu-tahu dia digertak oleh seorang wanita namanya Isabel. Bahwa nasib Elia tidak jauh beda dengan nabi-nabinya yang telah dibunuh oleh Elia. Mendengar berita itu dia ketakutan. Lalu dia melarikan diri naik ke sebuah gunung. Lalu duduk di bawah pohon ara. Lalu dia berdoa minta mati. Dia hamba Tuhan, dia nabi besar yang luar biasa. Itu pun bisa mengalami yang namanya putus asa. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apa itu putus asa, saudara? Putus asa adalah merasa tidak ada harapan. Mungkin hari ini saat saudara mendengarkan suara gembala ini, saudara sedang menghadapi suatu masalah yang berat. Bahkan saudara sedang tidak ada harapan. Itulah putus asa. Karena mungkin diliputi dengan kebingungan dan hal-hal yang mendesak. Saudara sedang diliputi kebingungan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah yang tidak bisa ditangani. Mungkin kontrakan sudah tinggal berapa hari, uang belum ada. Atau saudara hal-hal yang mencekam. Itu yang bisa membuat kita putus asa. Apalagi itu sifatnya mendesak. Saudara, kira-kira apa sih akibat dari putus asa? Orang yang putus asa, akibatnya yang pertama, orang tersebut tidak ada sukacita. Dia murung terus. Dan saudara cenderung pasif. Tidak punya kreatif, tidak ada kegiatan. Karena merasa sudah putus asa. Bahkan dia sukanya menyendiri, bahkan mengurung diri. Tidak bergairah hidup lagi. Bahkan ada yang mencoba untuk bunuh diri. Dan juga orang yang putus asa, akibatnya dia kecewa. Lalu dia bisa menyalahkan Tuhan. Saudara, kira-kira yang menjadi penyebab putus asa itu apa? Yang pertama, seorang bisa putus asa karena penderitaan yang berat. Kita akan lihat dalam Keluaran 6, saudara, ayat yang ke-8. Demikian, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi penderitaan yang berat membuat bangsa Israel putus asa. Bahkan apa yang disampaikan oleh Musa tidak digubris. Orang yang sudah putus asa cirinya, dia sudah tidak peduli dengan apa kata hamba Tuhan. Karena beban yang dia hadapi terlalu berat. Sehingga kita tidak lagi respect terhadap nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ini pernah dialami oleh Musa. Tak kala bangsa Israel mengalami penderitaan yang berat, dia putus asa. Maka perkataan Musa tidak digubris oleh bangsa Israel. Jadi saudara, penyebab putus asa yang pertama adalah penderitaan yang berat. Mungkin saudara sedang menderita dan penderitaan itu berat sehingga membuat saudara putus asa. Yang kedua saudara, putus asa itu disebabkan oleh ancaman hidup. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14 dikatakan demikian. Maka takutlah ia, maksudnya Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi saudara kita lihat saat Elia ada ancaman dari Isabel. Dia menjadi putus asa.
dan dia minta mati, saudara. Ada ancaman. Mungkin saudara terancam bukan karena masalah nyawanya. Mungkin saudara terancam PHK. Saudara juga terancam oleh banyak faktor. Dan itu yang bisa membuat saudara putus asa. Dan kalau tidak hati-hati, kita bisa seperti Elia, seorang nabi, sampai dia tidak kuat lagi dan dia minta mati dalam doanya. Putus asa di samping oleh karena saudara penderitaan yang berat dan ancaman hidup. Putus asa itu juga disebabkan karena kegagalan. Dalam Pengkhotbah 2, saudara, ayat 20. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi kita melihat di sini, dia mulai putus asa terhadap usaha yang dilakukan. Dia berlelah-lelah dan capek-capek dengan rekoso. Sudah saudara mencoba begitu rupa. Tapi ujungnya gagal. Mungkin ada di antara saudara mendengar suara gembala ini. Kebetulan sudah mahasiswa. Saudara yang sudah lulus maksud saya dari SMA. Saudara menginginkan kuliah. Tetapi semua yaitu saudara fakultas yang saudara diikuti. Semuanya gagal. Saudara melamar pekerjaan di mana-mana. Tidak ada yang goal. Tidak ada yang memanggil saudara. Sampai hari ini saudara masih sedang nganggur. Mungkin ada juga yang putus asa karena saudaraku yang kasih sudah berlelah-lelah. Berusaha menjalin hubungan dengan pasangan hidupnya. Tahu-tahu ujungnya orang tua dari sang perempuan tidak setuju dengan hubungan saudara. Lalu diputuskan, dibatalkan sepihak. Hari ini saudara betul-betul terpuruk dan putus asa karena merasa gagal merencanakan membangun sebuah rumah tangga. Masih ada orang yang putus asa, sudah begitu rupa membangun rumah tangga begitu baik. Tetapi persoalan muncul dan tidak pernah selesai. Dan ada di ujung tanduk akan menuju kepada perceraian. Kegagalan dalam membangun rumah tangga, kegagalan dalam berbisnis. Mungkin saudara juga gagal, sudah berusaha pergi ke dokter sana sini, ganti dokter obat apa dan masuk. Tetapi hasilnya tetap berkata bahwa penyakit saudara tidak sembuh, bahkan tambah hari tambah parah. Bahkan sudah dipal, usia sudah tidak akan lama lagi. Rasanya gagal usaha kita, sudah pergi kemana-mana, bahkan luar negeri sudah kita saudara tempuh, yang mana kita sudah mendengar, oh kalau di Penang hebat, oh kalau ada di Cina hebat, di sana didatangi. Tapi semuanya hasilnya nol, gagal. Maka saat ini saudara sedang putus asa. Dan putus asa juga di samping karena saudara penderitaan yang berat, ancaman hidup dan kegagalan. Putus asa juga bisa terjadi karena tantangan. Dalam 2 Korintus 1 saudara ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus saudara putus asa karena beban tantangan dalam pelayanannya. Mungkin ada hamba Tuhan yang mendengar. Saudara sudah putus asa. Pekerjaan Tuhan yang sudah rintis begitu lama. Tetapi sepertinya tidak ada kemajuan. Banyak jemaat yang keluar saudara. Saudara sepertinya dibiarkan seorang diri. Saudara merasa putus asa. Kok beban saya berat sekali. Ya masalah dalam penggembalaan. Masalah dalam pekerjaan. Masalah rumah tangga. Masalah dan masalah-masalah. Itu yang membuat saudara merasa begitu berat. Dan semuanya itu bisa membuat kita putus asa. Nah saudara, bagaimana caranya kita menghindar dari putus asa saudara? Yang pertama, supaya kita tidak putus asa, mari kita belajar pandang Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 saudara ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, kalau kita memandang beban masalah yang berat, kita jadi lemah, kita menjadi ngelukruk, kita tawar hati. Tapi kita memandang Yesus yang besar, hebat dan luar biasa. Jangankan masalah-masalah yang kecil, maut musuh manusia yang terakhir pun sudah dikalahkan.
Kita punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang tidak pernah berubah kuasanya. Dan hari ini pun tetap bersedia menolong kita. Mari, jangan pandang masalahmu, jangan pandang kegagalanmu, jangan pandang yang lain. Pandanglah Yesus yang besar. Dia sangat mengasihi kita dan dia mampu menolong kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dia tidak ada perkara yang sukar. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudara, jangan saudara putus asa. Pandang Yesus. Dia berkuasa, dia besar, dia dahsyat, dia mampu dan dia mau. Yang kedua, kita harus ingat kembali kepada firman Tuhan. Dalam Ibrani 12 saudara, ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat, akan firman Tuhan? Kita ingat kembali apa kata firman. Bukan apa kata dunia. Dunia memang mengatakan parah, berat, susah. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jangan saudara mengingat-ingat masalahmu. Tapi ingatlah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perempuan yang kena sakit lelehan darah. Dia kalau lihat penyakitnya sudah 12 tahun. Hartanya habis. Sudah begitu banyak gonta-ganti para saudara tabib dokter. Tapi hasilnya nol. Tetapi saudara, dia ingat bahwa di dalam jubah Yesus itu di situ ada ayat-ayat firman. Itu ada yang sering dipakai oleh imam saudara. Di mana di situ ada janji-janji Allah. Lalu dia pegang, asal saya pegang ujung jubahnya, janji firman, maka saya akan sembuh. Waktu dia pegang firman yang ada diukir di ujung jubahnya Yesus, seketika itu juga berhentilah darahnya yang mencacar selama ini. Saudara, kita ingat apa kata firman. Jangan mengingat hal-hal yang susah, yang salah. Kita akan ingat apa kata firman Tuhan. Kita kembali ingat apa kata firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut. Jangan bimbang, jangan ragu. Aku menyertai kamu. Kalau kita ingat firman Tuhan, kita akan merasa yaitu lega. Kita tidak lagi deg-degan. Kita tidak lagi saudara panik. Karena kita ingat firman. Kalau saudara percaya akan firman, saudara tidak akan putus asa. Saudara kuat dalam menghadapi masalah. Oleh sebab itu mari pada saat ini saat saudara mendengar firman, ingat akan kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara tidak mudah putus asa karena masalah yang kau hadapi. Yang ketiga saudara, cara terhindar dari putus asa selain pandang Tuhan Yesus. Ingat kembali akan firman Tuhan. Maka yang ketiga adalah miliki pengertian bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya setiap peristiwa kejadian yang menimpa bukan terjadi secara kebetulan, bukan di luar saudara pengetahuan Tuhan. Tuhan turut bekerja lewat perkara masalah yang kita hadapi. Kita akan berjumpa dengan mujizat, tetapi melewati persoalan demi persoalan. Saya percaya persoalan yang kau hadapi sekarang, ini syaratnya Allah akan menyatakan mujizat-mujizatnya kepada kita. Sehingga kita jangan putus asa saudara ya. Puji Tuhan. Maaf ya, saya cegukan terus saudara ya. Kurang fit tubuh saya, tapi saya percaya saudara bisa menangkap firman. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil saudara. Dia akan membuat jalan yang baru atau sesuatu yang baru.
Jangan berpikir bahwa apa yang kau hadapi itu sudah final. Sudah tidak ada harapan. Sudah tidak bisa lagi. Tetapi kita di dalam Yesaya 43 saudara. Ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan saudara, dikatakan Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus saudara kerjakan? Nantikanlah Tuhan. Saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dia seumpama raja wal yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Nantikan saatnya mujizat itu dinyatakan kepada saudara. Sebab Tuhan akan menolong. Dalam Mazmur 40 ayat 2 dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita perlu menaruh perhatian dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan curigai Tuhan dengan pemikiran negatif kita. Dan di mana sudah kata Tuhan jahat, Tuhan sudah tinggalkan, Tuhan tidak pedulikan. Jangan saudara. Tuhan tidak pernah salah dalam mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan tetap baik. Jangan berhenti untuk menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong saudara. Jangan biarkan kau putus asa. Semangat saudara. Bangkit kembali. Tuhan tolong kita. Mari kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Mungkin pada saat saudara mendengarkan suara gembala ini, saudara oranglah yang berputus asa. Saudara mengalami keputusasaan sampai saudara rasanya pengen mati. Tapi malam hari ini firman Tuhan sudah datang kepada kita. Mari kita akan percaya kepada pertolongan Tuhan. Nantikan saatnya tiba di mana mujizat akan dinyatakan. Mari kalau saudara membutuhkan doa, letakkan tangan kiri imanmu atau tangan saudara di dadamu. Kita akan berdoa bersama-sama saudara. Bapa kami yang bertata dalam sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Mungkin di antara kami yang mendengar, kami sedang menghadapi keputusasaan Tuhan. Kami menghadapi banyak hal yang membuat kami putus asa. Mungkin kami sedang menderita satu penderitaan yang berat sekali. Mungkin kami ada ancaman hari esok yang mengancam masa depan rumah tangga, keluarga, bahkan nyawa kami. Karena penyakit mungkin. Bahkan kami sedang menghadapi kegagalan. Baik dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam Tuhan Yesus, dalam pergaulan, dalam Tuhan Yesus pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong. Juga ada tantangan yang begitu berat yang kami hadapi. Sehingga membuat kami putus asa. Tapi lewat firman-Mu kami akan belajar memandang Tuhan Yesus. Kami akan ingat kembali firman Tuhan. Bahkan kami memiliki pengertian bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kami percaya bahwa kami akan kuat menanggung dan ada jalan keluar. Karena firman-Mu berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia, Yesus akan membuat jalan yang baru dan sesuatu yang baru. Yang tadinya sakit akan jadi sembuh. Yang tadinya lemah akan jadi kuat. Yang tadinya susah akan jadi dihibur. Yang putus asa jadi ada pengharapan. Kami akan menanti-nanti saatnya mujizat terjadi. Karena kami akan mendapatkan kekuatan baru dalam kami menantikan Tuhan. Di mana firman-Mu berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami akan menaruh perhatian dan pengharapan
pada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tidak akan mencurigai Tuhan dengan pemikiran yang negatif kami. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kami. Dan Tuhan itu tetap baik. Dan tidak akan kami berhenti menanti-nantikan Tuhan. Hari ini Kau jamah tangan-tangan yang diletakkan di dadanya. Kalau ada yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Diberkatilah kiranya hidup nikahmu. Diberkatilah kiranya mata pencarian usaha pekerjaanmu. Dan diberkatilah juga kesehatanmu. Kalau hari ini ada yang menderita sakit. Dan dokter mungkin sudah memvonis bahwa tidak mungkin sembuh. Tetapi kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hai segala penyakit yang bersarang di tubuh umatmu, hamba Tuhan yang sedang meletakkan tangan di dadanya hari ini dengan iman. Penyakit yang menyerang bagian kepala, panca indera, yang menyerang bagian jantung, paru-paru, liver, ginjal, pankreas, seluruh saraf-saraf dari ujung rambut sampai telapak kaki. Demi nama Yesus, kami berserap sembuh oleh bilur Tuhan. Mujizat Allah terjadi. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus kami percaya. Kami tidak putus asa lagi. Tapi kami kuat bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Suara Gembala yang akan datang. Haleluya. Amin.